Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elizabeth Putri Visandra, SMA dan Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama, kelas F013. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai depreciation, impairments, dan depletion. Sebelum itu, izinkan saya untuk mewakili teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Zahra Tasyana Mira dengan NPM akhir 322. Yang kedua ada Nova Aulia Putri dengan NPM akhir 020. Yang ketiga ada Mayada Hersya Putri dengan NPM akhir 309. Yang keempat ada Muhammad Naufal Rodi dengan NPM akhir 214. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai depreciation atau depresiasi. Depresiasi adalah proses mengalokasikan biaya aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya. Depresiasi bukan penilaian ulang aset, tetapi cara mencocokkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut. Tujuan dari depresiasi adalah untuk menunjukkan beban ekonomi dari pemakaian aset pada tiap periode. Dengan depresiasi, laporan keuangan lebih mencerminkan biaya yang benar sesuai dengan periode manfaat aset. Selanjutnya, konsep matching. Konsep matching itu berarti biaya yang dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Jadi, biaya aset tidak langsung dibebankan seluruhnya saat dibeli, tetapi dibagi selama aset dipakai untuk menghasilkan pendapatan. Faktor-faktor dari depresiasi. Yang pertama ada depreciable base, yaitu nilai aset yang dapat disusutkan. Rumusnya ada harga perolehan dikurangi nilai residu. Yang kedua ada umur manfaat. Umur manfaat adalah perkiraan lama aset dapat digunakan oleh perusahaan. Umur ini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kegunaan ekonominya. Yang ketiga ada penyebab depresiasi. Penyebab fisik terjadi karena aset aus, rusak, atau menurun fungsinya akibat pemakaian. Penyebab ekonomi terjadi karena aset menjadi tidak efisien, ketinggalan teknologi, atau tidak lagi sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada metode depresiasi, itu ada 3. Yang pertama ada metode aktiva, yang kedua ada metode garis lurus, dan yang ketiga ada metode dipercepat. Yang pertama metode aktiva, yaitu beban penyusutan berdasarkan pemakaian aktual. Rumusnya yaitu dalam kurung harga perolehan dikurangi nilai residu dikali dalam kurung nilai produksi dibagi produksi. Nah, metode aktiva ini yang membedakannya yaitu beban penyusutan tidak tetap tiap tahun, naik turun sesuai intensitas pengguna. Yang kedua metode garis lurus, yaitu beban penyusutan sama setiap tahun selama bisa dimanfaatkan. Rumusnya berupa dalam kurung harga perolehan dibagi nilai residu dibagi umur ekonomis. Yang membuat metode garis lurus ini unik yaitu paling umum dipakai akuntansi dan perpajakan standar. Yang terakhir metode dipercepat, yaitu beban penyusutan besar di awal tahun menurut setiap periode. Rumusnya tarif tetap dikali nilai buka awal. Yang membedakan yaitu cocok untuk aset yang cepat usang, mengakui beban lebih cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai depresiasi komponen atau komponen depreciation. Depresiasi komponen adalah metode penyusutan di mana satu aset itu tetap dibagi menjadi beberapa bagian penting yang memiliki umur manfaat berbeda. Setiap komponen disusutkan secara terpisah sesuai masa pakaiannya masing-masing. Nah, contohnya itu seperti pada pesawat terbang. Mesin pesawat itu mungkin memiliki umur manfaat 10 tahun, namun badan pesawat bisa memiliki umur manfaat sampai 20 tahun. Karena umur manfaatnya berbeda, maka penyusutannya juga berbeda. Adanya depresiasi komponen ini dengan tujuan yang pertama itu membuat laporan keuangan lebih akurat, menunjukkan nilai aset yang lebih realistis, dan juga dapat menyesuaikan beban dengan penggunaan sebenarnya.
Selanjutnya yaitu depresiasi untuk periode parsial atau partial period depreciation. Dalam praktiknya, perusahaan itu jarang membeli atau menjual aset tepat pada awal tahun. Karena itu, depresiasi sering harus dihitung hanya untuk sebagian periode. Contohnya itu, jika mesin dibeli tanggal 1 Juli, maka aset hanya digunakan selama 6 bulan dalam tahun tersebut. Artinya, perusahaan itu hanya mencatat setengah dari depresiasi tahunan. Pendekatan yang sering digunakan itu yang pertama itu half year convention atau metode setengah tahun, yang kedua itu menggunakan bulan terdekat, dan yang ketiga itu tidak mencatat depresiasi di tahun pembelian atau penjualan. Nah, selanjutnya yaitu kesalahpahaman tentang depresiasi. Banyak orang mengira depresiasi dapat menjadi sumber dana untuk membeli aset baru di masa depan. Padahal depresiasi itu hanyalah proses akuntansi dan bukan arus kas nyata. Penjelasannya yaitu pertama itu depresiasi itu memang mengurangi laba perusahaan. Yang kedua, tetapi depresiasi tidak mengeluarkan kas. Dan yang ketiga, dana pengganti aset berasal dari pendapatan perusahaan, bukan dari depresiasi. Selanjutnya yaitu revisi estimasi depresiasi atau revision of estimates, di mana estimasi umur manfaat dan nilai residu aset bisa berubah karena kondisi tertentu, seperti yang pertama itu ada teknologi baru, adanya kerusakan aset, perubahan cara penggunaan, dan faktor ekonomi. Jika terjadi perubahan estimasi, perusahaan itu harus menyesuaikan perhitungan depresiasi untuk periode sekarang dan masa depan. Untuk yang selanjutnya ada impairment. Jadi pengertiannya itu impairment adalah penurunan nilai aset tetap atau nilai aset tidak lancar karena nilai tercatat asetnya lebih besar dibanding dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali. Nah, hal ini itu menyebabkan aset mengalami penurunan atau manfaat ekonomi. Untuk terjadinya impairment itu karena harga pasar aset menurun dengan aset mengalami kerusakan atau sudah usang. Untuk cara pencatatannya itu dengan menghitung nilai tercatat aset dan menentukan recoverable amount serta mengakui rugi impairment apabila nilainya tercatat sebagai recoverable amount. Selanjutnya ada depreciation. Depreciation sendiri itu pengalokasian biaya sumber daya alam secara bertahap sesuai dengan jumlah sumber daya yang telah diambil atau digunakan. Nah, depletion ini itu mirip dengan depresiasi tetapi digunakan untuk sumber daya alam. Contohnya itu tambang emas, batu bara, minyak gas, serta gas alam. Untuk rumusnya, beban depreciation per unit itu total biaya sumber daya dibagi dengan estimasi total unit. Dan untuk rumus beban depreciation itu biasa dengan tarif per unit dikali dengan jumlah unit yang telah diambil.